contoh alokasi pengalokasian waktunya, kemudian nanti penjadwalannya seperti apa, sampai kepada real pelaksanaannya itu seperti apa. Nanti saya coba share di grup saja. Nah, untuk tadi tema, untuk P5 sendiri itu sebenarnya ada 7 tema. Tapi kalau misalkan untuk mempercepat waktu, tidak perlu dibahas satu-satu, sepertinya mungkin mana saja yang kira-kira relate dengan kondisi kita. Yang pertama tadi, sesuai dengan arahan dari Bapak, bahwa yang wajib ada itu adalah tema tentang suara demokrasi. Karena sekolah kita itu pasti mengadakan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kemudian untuk tema yang lainnya, sebenarnya gini, dalam menentukan tema itu, yang pertama itu kita harus lihat dulu isu di lapangannya seperti apa, isu yang terjadi di lingkungan kita seperti apa. Nah, kalau misalkan melihat situasi yang terjadi di sekolah kita, itu saya, boleh nggak saya menyarankan, nanti bisa dipilih mungkin ya Pak ya, saya menyarankan ada 3 tema lain selain suara demokrasi. Yang pertama yaitu gaya hidup berkelanjutan. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Bapak, ketika gaya hidup berkelanjutan itu hubungannya dengan adiwiyata. Betul, jadi di sini adalah berkaitan dengan aktivitas siswa yang berkaitan dengan apa ya, sikap ramah lingkungan. Jadi bagaimana caranya mengelola sampah menjadi produk yang mungkin bermanfaat, kemudian juga bagaimana caranya mengelola limbah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, seperti itu. Kemudian, dan itu kenapa itu bisa dijadikan alternatif tema yang bisa kita pilih, karena kalau misalkan kita melihat kondisi di sekolah kita, banyak sekali sampah yang berserakan. Banyak sekali kalau misalkan kita lihat perharinya itu sampah yang ada di lingkungan kita itu sampai berapa kilo gitu, kalau misalkan kita akumulasikan di sana. Jadi sepertinya itu bisa menjadi salah satu isu yang berkembang saat ini di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Itu mungkin juga bisa menjadi salah satu alternatif pemilihan tema. Kenapa bangunlah jiwa dan raganya? Tema ini itu berkaitan dengan pembulian. Nah, seperti yang kita ketahui, tahun kemarin kasus seperti itu di kita itu sangat meningkat. Nah, sepertinya hal ini memerlukan apa ya? Memerlukan tindakan. Jadi saya kira itu bisa menjadi salah satu alternatif tema yang bisa digunakan dalam P5. Kemudian berikutnya, berikutnya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal tadi seperti yang sudah kita inikan, bahwa kearifan lokal itu jika lihat dari, mungkin ini bukan dari apa ya, isu yang berkembang, tapi kita lihat dari potensi siswanya. Di kita banyak sekali siswa yang memiliki potensi dalam bidang seni, yang tentunya berkaitan dengan seni atau budaya lokal ya. Contohnya ada yang pintar nari jaipong, ada yang sudah bisa, dulu ada yang bisa mendalang, kemudian juga ada yang bisa nyanyi pupuh dan lain sebagainya, banyak gitu kan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu alternatif tema. Jadi kalau misalkan saya memberikan apa alternatif temanya itu yang tadi, selain yang kalau suara demokrasi kan sudah pasti. Yang 3 lainnya nanti dari 3 itu bisa dipilih 2 diantaranya. Yang pertama tadi gaya hidup berkelanjutan. Nah, kalau untuk gaya hidup berkelanjutan juga ketika kita mau berkoordinasi dengan dinas yang lain sebagai narasumber, itu juga kan lebih gampang. Jadi misalkan kita mau berkoordinasi dengan mungkin dengan dinas pertanian ya, atau mungkin dengan dinas lingkungan hidup, itu bisa. Kemudian untuk yang tadi bangunlah jiwa dan raganya, pembulian, polsek dekat gitu kan. Puskesmas juga dekat gitu. Kemudian untuk yang kearifan lokal di sininya sendiri kita punya loh ada guru-guru yang memang sangat berkompeten dalam bidang seni gitu kan. Ada Bunda Weti, kemudian Bu Vera, ada Pak Remi juga masuk ya. Kemudian juga ada Pak Haji dan yang lainnya gitu. Nah, kalau untuk tema-tema yang lainnya kan ada yang kewirausahaan. Oh ya, kewirausahaan juga sebenarnya itu bisa menjadi salah satu alternatif tema. Seperti tadi langsung di poin gitu ya. Untuk kewirausahaan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak, bisa loh kita mengangkat tema yang ada. Misalkan ya tadi kalau misalkan hanya bentuk juaraan Sorabi, kayaknya tidak ada level yang lebih meningkat ya Pak ya gitu kan. Mungkin nanti kita bisa ketika kewirausahaan kita bukan hanya membimbing siswa bagaimana caranya
menjual sebuah produk, tapi juga bagaimana caranya, misalkan sekarang udah mulai digitalisasi nih, bagaimana caranya mengangkat isu digitalisasi itu dalam bidang kewirausahaan siswa kita. Kita coba nih nanti mengajak atau membimbing siswa kita supaya mereka itu bisa menggunakan media digital sebagai salah satu media untuk menawarkan atau memasarkan produknya gitu. Iya, ada juga Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sepertinya di kita tidak terlalu menjadi isu yang ini ya. Terus lagi apa lagi ya? Udah semua ya? Sudah disebutkan semua belum? Sudah Bapak. Sudah serius Pak, serius. Apa Bu? Oh iya, berrekayasa sumber teknologi ya, itu sepertinya bisa diterapkan juga, tapi mungkin untuk saat ini ketiga tema yang tadi sudah disebutkan itu menjadi hal yang paling dekat, yang paling ini apa ya, yang paling urgent ya isunya gitu. Itu barangkali berikutnya diskusi atau gimana Pak? Boleh. Atau Teh Yuli lagi? Enggak. Ini saya mau tanya justru ketika kalau tadi Bapak mengatakan bahwa endingnya itu mau kunjungan, nah itu bisa masuknya kemana? Nah itu nanti, jadi dari tiap tema itu kan ada tahapan-tahapannya ya. Nanti coba sebentar. Saya takut salah. Jadi di sini di project timeline-nya itu, yang pertama nanti ada tahap pengenalan isu. Tahap pengenalan isu di sini juga ada survei dan wawancara, kemudian ada tahap kontekstualisasinya, kemudian tahap aksi nyata, tahap panen raya, dan terakhir tahap refleksi. Kunjungan itu bisa ada di tahap kontekstualisasi. Jadi ketika misalkan panen raya nanti di akhir. Kemudian untuk tahap kontekstualisasi ini berarti kita bisa mengadakan kunjungan. Ya, tapi kalau misalkan kita pun tidak berkunjung ke sana, misalkan ini kita ngambil tentang pembulian tadi, polseknya kan dekat, misalkan yang itu aja ke sini gitu kan, dijadikan sebagai narasumber gitu. Kemudian dari puskesmas juga ada gitu kan, puskesmas mungkin menggarisbawahi masalah dari mentalnya itu seperti apa. Ini nanti bisa di-share ya, nanti saya share tahapan-tahapannya. Jadi pada tahapan ini apa yang harus dilakukan, tahapan ini apa yang harus dilakukan, berikutnya juga apa gitu. Jadi tiap tema itu ada tahapan, ini semua harus sudah tercover. Ini mungkin ya, mau nanya, ini kan kita menentukan tema nih untuk P5. Nah untuk suara demokrasi mah itu wajib itu mah? Bapak yang mewajibkan. Gitu. Bapak yang mewajibkan. Itu Bapak yang mewajibkan. Kalau misalkan kita tidak mengambil suara demokrasi, tapi misalkan mengambil tema yang lain di sekolah ini, apa bisa apa enggak gitu? Soalnya kemarin kalau tidak salah kita sudah mengambil suara demokrasi ya, tapi kayaknya kita belum mendapatkan ini apa gitu. Tujuannya itu apa, hasilnya apa? Kayaknya kok ngambang gitu. Yang saya rasakan, tapi nggak tahu kalau yang lainnya. Mungkin begini Bu, tujuannya ketika Bapak meminta untuk menjadi suara demokrasi itu sekarang dipilih lagi, kita langsung menjadi ada pesta demokrasinya gitu. Jadi anak memilih langsung, hari kemarin kan cuma perwakilan saja gitu. Nah itu mungkin sekarang adalah anak itu dibuat bagaimana kita membuat satu pesta demokrasi real, anak terjun ke lapangan secara langsung gitu. Mungkin endingnya Bapak minta seperti itu gitu. Itu mah karena begini Bu, karena memang kenapa suara demokrasi, karena yang jelas nyata di kita itu ada. Itu ada, sudah berarti ada. Jadi kita ambil yang ada, yang jadi ada. nggak nyari yang lain-lain yang nggak ada gitu. Berarti nanti kita ini berarti ada ini ya yang tema ini. Tinggal paling nggak Terus baik kita bagaimana kalau bisa kemarin ngambil kurang tema lagi bagus. yang lain Iya, gitu. ada 2 lagi tema yang bisa kita Yang bisa pilih. dipilih. Kalau kemarin misalkan tidak maksimal, nah sekarang bagaimana harus maksimal? Terus nanti kan ini tiap kelas berarti sama ya, berarti temanya. Misalkan kita mengambil suara demokrasi udah ada gitu, terus kita ngambil 2 lagi gitu. Iya, Sama berarti ya. iya sama. Nah, Tiap tema nanti ada, kata Bapak Martu, panen karya. nah itu untuk panen karyanya Pak, apakah mau nanti tadi kalau misalkan menurut Bapak dan hasil diskusi tadi untuk panen karyanya itu tiap semester ya Pak?
di semester 1, kemudian di akhir semester 1, dan di PTS pas pertengahan semester 2. Karena di semester 1 itu kan menurut Bapak kita mau mengambil 2 tema. Kemudian di semester 2-nya ada 1 tema gitu kan. Jadi untuk yang panen karyanya berarti yang semester 1 disatukan dari 2 tema itu. Yang semester 2-nya karena cuma 1 tema ya udah di pas PTS itu gitu. Ada jeda tengah semester kan Pak di sana, jadi bisa digunakan. Kalau misalnya kita pesta demokrasi ya, pesta demokrasi itu biasanya di pemilihan gitu kapan? Semester genap. Awal semester genap ya? Awal semester genap betul. Iya. Semester genap ya. Semester genap, nah berarti itu yang dibikin untuk semester 2. Iya, betul. Pesta demokrasi dibikin untuk PTS-nya, yang 2 itu nanti di depan. Pak Irfan, barangkali mau masih masukan yang sudah berjalan seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman saya ya waktu melaksanakan prima itu emang yang pertama sesuai yang ibu bicarakan, disesuaikan dengan kemampuan di sekolah. Ya, kalau suara demokrasi selalu di tiap tingkatan itu ada Pak. Ada. Ya. Jadi kalau saya biasanya kalau suara demokrasi itu sesuai dengan kapan akan dilaksanakannya pemilihan ketua OSIS. Tapi sebelum itu kita melakukan dulu pemilihan yang kecil dulu kayak di kelas supaya ada gambaran anak-anaknya gitu. Contohnya pemilihan dari ketua kelas atau membuat aturan-aturan di kelas. Begitu. Kan itu demokrasi juga. Kalau di SMK kita membuat mandala Pak. Jadi anak itu datang ke sekolah tanpa bawa apapun, disuruh keluar mencari bahan-bahan dari ranting bekas, dari batu. Nah, dari bahan-bahan yang mereka bawa didiskusikan supaya menjadi suara demokrasi. Kita mau bikin apa ini? Begitu, seperti itu. Banyak sih. Tidak melulu pemilihan ketua OSIS. Iya, banyak. Sebenarnya konsepnya banyak. Tinggal kita menyesuaikan dengan sekolah. Mau kewirausahaan mau apa aja bebas Pak. Itu ya. Kalau di sekolah kita kewirausahaan itu kebanyakan anak-anak membuat sebuah produk, dipasarkan gitu kan, membuat brosurnya, di-online-kan, terus dipromosikan ke rekan-rekannya atau ke guru. Bisa juga kita membuat banyak. Begitu. Ya seperti itu. Kalau kita terus kalau untuk masalah bullying ya Bu ya, kita mengadakan dari Koramil Pak. Ya, kemarin kan dari Koramil full itu, dari Koramil semua. Kita hanya sebagai pendamping. Bisa juga kita dengan melaksanakan senam bersama Pak, bisa Pak. Dengan siswa, guru dengan siswa, supaya kita makin dekat dan tidak ada membeda-bedakan. Kita semua di sini sama, siswa dengan yang lainnya juga sama. Tidak ada yang tinggi rendah, kaya miskin, semua sama begitu. Saya ngikutin aja Pak ya yang tadi udah dibicarakan sama Ibu, udah sesuai. Tinggal kita memutuskan aja kita mau ambil tema yang mana ya. Gitu. Disesuaikan dengan sekolah. Kalau bertanya dulu Teh, untuk yang kewirausahaan, apakah itu yang dibuat adalah produk yang memang lokal yang ada di sekitar kita, atau barang itu bisa barang yang maksudnya yang kekinian gitu, happening gitu. Jadi kan kalau anak-anak kan istilahnya suka makanan yang memang lagi lagi happening sekarang gitu. Apakah ada rambu-rambu, istilahnya ada rambu-rambu di kewirausahaan itu harus makanan-makanan yang memang mengangkat lokal tempat sekolah ini berada, atau memang bebas, tidak ada rambu-rambu seperti itu? Kalau menurut Abing, kalau menurut saya untuk yang kewirausahaan itu bebas malah. Kenapa? Kalau misalkan makanan yang angkat itu merupakan dari makanan lokal, itu masuknya ke kearifan lokal. Karena kearifan lokal itu bukan hanya budayanya, makanannya juga termasuk, kemudian pakaiannya juga termasuk, gitu kan? Itu kearifan lokal. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan budaya lokal. Gitu. Jadi kalau misalkan mau kewirausahaan, makanan yang saat ini sedang tren di kalangan siswa itu seperti apa gitu kan? Boleh, gitu kan? Cuman ya mungkin nanti dalam kewirausahaan tadi, tapi anak-anak kita juga udah terbiasa ya, mereka bikin poster, kemudian mereka menawarkannya secara
apa ya, melalui medsos, ya kan, itu kan mereka sudah terbiasa. Dan nanti mungkin bisa ada step yang lebih tingginya itu apa gitu kan, yang menjadi apa ya, ide-ide barunya itu. Satu lagi, kalau misalnya itu kewirausahaan, apakah misalnya ketika praktek kemudian anak dagang itu hanya satu kali atau beberapa kali? Itu yang pertama. Kemudian apakah itu hanya nanti mereka dagang itu pas panen raya saja gitu? Jadi misalnya satu semester ini teori gitu kan, katakanlah, kemudian nanti pas panen karya mereka membuat, atau seperti apa gitu step? Kalau misalkan melihat di sini itu ada tahapan aksi nyata ya. Di tahapan aksi nyata itu ada persiapan dan latihan. Ketika kita temanya tentang kewirausahaan, otomatis latihan di sana pasti latihan bagaimana caranya memproduksi, gitu kan. Nah, pasti di sana mereka melakukan itu, mereka tetap bikin itu. Dan nanti ketika mau panen karya, karena waktunya juga lama dari tahapan aksi nyata ini, ya pasti bikin lagi gitu. Jadi proses dagangnya itu bisa apakah hanya pada saat panen karya saja, atau pas latihan juga bisa. Iya, pas latihan juga bisa. Kalau Jadi mungkin, 2 kali. Kalau mungkin latihan misalkan di dalam kelas, Iya, sekupnya. betul Pak. Kalau panen karya di sekupnya 1 tingkat. Iya, betul. Atau mungkin untuk panen karya, karena kita juga nanti menghadirkan narasumber dari luar, itu bisa lebih luas lagi cakupannya. Kalau bayangan saya panen karya itu kita ada bazar gitu loh. Ya, Bisa jadi. Ya, kita ada bazar, kemudian nanti ada misalnya acara yang apa, yang apa sih tadi? Ada ini kan kita tiga apa Tema. tiga tema. Nah, satu tema itu misalnya acaranya apa, nah tema yang satunya itu adalah bazar gitu. Bisa, iya betul. Katakanlah Jadi misalnya kalau gini, kearifan lokal misalnya, kearifan lokal. Satunya adalah kita fashion show, misalnya ya, fashion show dari misalnya apa, budaya segala macam. Nah, budaya dan segala macam gitu. Nah, di pinggir-pinggirnya itu adalah stand-stand anak tiap kelas untuk hasil dari Nah, produk iya, bisa. perusahaannya. Jadi kalau misalkan misalkan nih, kita di semester 1 itu ngambilnya yang kearifan lokal sama kewirausahaan misalkan. Berarti nanti di sana produk bazar juga dipasarkan. Ada bazar di sana, kemudian untuk di main stage-nya mungkin nanti ada penampilan siswa, ada yang menari, ada yang menampilkan, ya kalau misalkan mereka memilih tarian, ya tarian itulah yang ditampilkan. Ketika mereka memilih yang tadi mengenal pakaian daerah, maka fashion show-nya yang tadi. Kemudian kalau misalkan mereka suka dengan pupuh, di bagian tarik suara berarti mereka juga menampilkan itu gitu. Jadi kalau misalkan memilih 2 tema itu sebenarnya kita kebayang, wah pasti ini mewah sekali gitu kan, meriah. Ya, mungkin dari tadi apa yang disampaikan, saya pernah melihat ada satu sekolah yang mengadakan panen karya. Memang dilihat ya puas sekali gitu. Ada panggungnya, kemudian ada bazar, kemudian hasil kewirausahaannya itu waktu itu tuh telur asin gitu. Tapi mungkin berbagai macam rasa gitu ya. Nah, saya lihat di sana, ini apa? Terus lihat status gitu ya. Oh, ini lagi panen karya, ternyata mempersiapannya juga sampai malam gitu kan. Ya mungkin itu ya. Jadi dari berbagai macam tema itu semuanya mengadakan panen karya, mungkin dari tadi dari kearifan lokalnya, kemudian kewirausahaannya ada, ya barang ya gitu. Nah, monggo Pak.